Salam jumpa pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada. Senang saya Shogi Besadadi dapat menjumpai Anda dalam program Suara Santri edisi perdana. Dalam kesempatan kali ini, saya dapat berbincang dengan salah satu santri terbaik Pondok Modern Tazaka yang dikenal oleh santri dan para asatid sebagai Hafiz 30 Juz. Ini dia, Akhi Hamal Hakim Hamdani. Assalamualaikum ya Hamal. Waalaikumsalam. Oke, kita akan berbincang mengenai pengalaman, kemudian motivasi, proses, dan lain sebagainya dalam menghafal 30 juz. Tapi sebelum itu, coba deh kita perkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri kepada para pemirsa Tazaka TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamal Hakim Hamdani. Asal saya dari Bandung. Saat ini saya duduk di kelas 5 KMI. Oke, kita langsung mulai. Pertama, di mana Akhi Hamal ini mulai menghafal Al-Quran? Atau bagaimana prosesnya? Jadi sebelum saya masuk ke Pondok Modern Tazaka ini, saya bersekolah di salah satu pondok tahfidz, yaitu di daerah Tangerang yang bernama Pondok Pesantren Az-Zikro. Oh, Az-Zikro yang diasuh oleh almarhum Ustaz Arifin Ilham? Betul sekali. Tapi sekarang sudah dipegang oleh temannya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Syukur. Ngomong-ngomong, kenapa sih kok memilih untuk masuk pondok tahfidz? Biasanya kan banyak orang tua pengen masukin anaknya setelah dari SD itu ke SMP favorit, SMP negeri dan lain sebagainya. Kenapa milih pondok tahfidz? Di situ mengapa orang tua saya masukkan saya ke pondok tahfidz, karena orang tua saya itu pengen bahwa anaknya tuh jadi bisa membawa orang tuanya tuh ke surga dengan cara Al-Quran, dengan cara menghafal Al-Quran. Walaupun di situ saya belum punya basic banyak tentang Al-Quran, baca pun masih kurang bagus apa gimana, tapi orang tua saya punya niat baik memasukkan saya pondok tahfidz itu. Pengalaman di pondok tahfidz 3 tahun 30 juz. Iya, Itu bagaimana caranya bisa 30 juz itu di pondok tahfidz? Jadi awalnya pun kita pertama belajar dulu, kita mulai dari awal kita misalnya bacaannya diperbaiki, tajwidnya kita perbaikin dulu. Setelah tajwid sudah bagus, akhirnya kita masuk ke hafalan dari juz 30, juz 1, juz 2 sampai juz 30. Ada prosesnya berarti? Ada prosesnya. Untuk torikohnya bagaimana? Cara untuk menghafal itu? Toriko untuk masing-masing orang sih beda-beda ya. Maksudnya, jadi setiap orang punya cara masing-masing, cara yang paling mudah menurut orang itu masing-masing. Jadi nggak terpaku dengan satu cara. Kemudian nih, pengalaman setelah 3 tahun di pondok tahfidz gitu. Lantas kenapa masuk ke Tazaka? Dari pondok tahfidz, kenapa kok masuk ke pondok dengan sistem KMI seperti Tazaka ini? Jadi ceritanya, saya waktu itu saat masih kelas 3, waktu itu akan melakukan kelulusan, saya ditanya oleh saya bahwa Hamal mau lanjut kemana katanya. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh ustadz saya. Ustadz pembimbing ngaji. Pembimbing ngaji saya yang menerima setoran saya selama 3 tahun itu, ditanya, Hamal mau kemana katanya. Jawab saya, nggak tahu Tat, saya masih nyari-nyari juga. Terus ustadz saya ini merekomendasikan Pondok Modern Tazaka ini. Berarti ustadznya yang merekomendasikan ke Betul sekali. Tazaka. Itu kira-kira kenapa itu? Tahu nggak alasannya kenapa? Waktu itu tahu alasannya nggak? Waktu itu saya nanya lah, maksudnya kenapa Tat? Kira-kira menurut antum kenapa saya masuk sini, kenapa? Dan alasannya ya bahwa personal saya, maksudnya pribadi saya tuh, karakter diri saya tuh cocok untuk masuk di Pondok Modern Tazaka ini, untuk belajar di sini. Secara karakter cocok gitu ya. Kemudian secara umum nih, ya secara umum. Kan nggak semua orang sama karakternya dengan Anda gitu. Iya. Akhi. Menurut Hamal sendiri, secara umum, secara masyarakat umum, dari pondok tahfidz ke pondok KMI itu cocok apa enggak? Menurut saya itu suatu hal yang baik ya, suatu hal yang bagus. Maksudnya saya juga mau rekomendasikan kepada pondok tahfidz yang ingin menuju ke pondok modern, karena di pondok tahfidz kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran lebih tepatnya. Dan di pondok modern kita belajar lebih dalam lagi, lebih tentang makna ayatnya, tentang arti-arti ayatnya, karena kita belajar bahasa Arab, kita belajar balaghah, kita belajar pelajaran-pelajaran lain. Jadi di situ ada kesinambungan ilmu menurut saya. Jadi bukan suatu hal yang buruk apa yang kurang, tapi suatu hal yang baik dan menurut saya sangat bagus. Saat kita punya hafalan doang kan masih kurang bagus, maksudnya kita tambah lagi dengan bentuk pondok modern, kita perluas lagi, kita mengimprove lagi ilmu kita dengan kita belajar tafsir, dengan belajar maknanya. Berarti dari basicnya Al-Quran kemudian dikembangkan dalam bahasanya, mempelajari bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Ya. Kemudian dikembangkan lagi melalui ilmu-ilmunya seperti ilmu akidah, usuluddin, kemudian usul fikih lain sebagainya. Betul sekali. Oke. Terus kemudian nih, selain kesinambungan ilmu, apalagi yang cocok dari lulusan
pondok tahfidz ke pondok KMI itu? Apalagi maksudnya selain tadi kita berbicara tentang kesinambungan ilmu, ada kecocokan juga di mana santri dari pondok tahfidz ini bisa mendapatkan ilmu yang lain selain ilmu Al-Quran yang telah dipelajari di pondok sebelumnya, di pondok tahfidz sebelumnya. Saat masuk pondok KMI ini atau pondok modern, jadi si santri ini belajar tentang berorganisasi, tentang belajar juga tentang ekstrakurikuler, entah itu olahraga, cara berbicara di depan atau dengan hal-hal yang lain. Jadi nggak cuma punya pelajaran Al-Quran atau mendapatkan pelajaran Al-Quran, tapi di situ juga santri ini mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi selain pelajaran Al-Quran. Ilmu kehidupan, cara betul. sosialisasi dan lain sebagainya. Setelah masuk ke pondok modern Tazaka dengan sistem Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, bagaimana cara mereview hafalan yang sebelumnya? Kan karena pasti beda suasana dan sebagainya. Pastinya karena pindah ke suasana baru, ke lingkungan baru, pasti akan ada kendala yang baru. Bahkan waktu saya di pondok tahfidz ini pasti ada kendala tersendiri, entah itu rasa jenuh atau bosan. Jadi pastinya ada kendala lah, karena kita berpindah tempat dari tempat yang lama ke tempat yang baru, pasti akan ada kendala. Lantas bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara mereview hafalan tapi dalam suasana pondok dengan sistem modern dan KMI seperti ini? Karena pondok modern ini terkenal dengan kegiatan yang padat, kegiatan yang banyak, antisipasi saya adalah mencari waktu kosong semampu mungkin, semaksimal mungkin, dan memanfaatkannya untuk murojaah, entah itu mengaji atau pokoknya setiap ada waktu kosong, entah itu habis istirahat atau menunggu waktu sholat, saya usahakan untuk ngaji dan murojaah Al-Quran. Kemudian, apakah Tazaka sendiri juga memfasilitasi para santri yang udah hafiz atau yang ingin menghafal Al-Quran dengan sebuah seperti kegiatan untuk menghafal Al-Quran? Tentunya alhamdulillah, jadi di Tazaka pun ada kita bisa sebut ekstrakurikuler lah ya. Maksudnya ekstrakurikuler yang memfasilitasi santrinya yang sudah punya hafalan sebelumnya ataupun yang ingin menghafal, yaitu JMH atau Jamiatul Hufaz. Di situ kita murojaah, kita setoran sama ustadz di situ. Itu bagaimana model kegiatannya itu? Model kegiatannya itu jadi setiap maghrib, setelah maghrib dan setelah subuh kita setoran kepada ustadz, dan setiap Jumat setelah subuh kita tasmi. Tasmi itu jadi 5 orang apa 4 orang per kelompok. Dia tuh jadi dengerin, ada 1 orang ngaji 1 juz, dan dia dengerin tambah Quran. Nah yang lain ini 4 orang lain ini mendengarkan dia dalam baca Quran. Lantas untuk kegiatan pondok sendiri nih, di luar JMH, apakah ada kegiatan umum atau kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri untuk hafalannya itu, untuk hafalan? Tentunya ada. Jadi nggak cuma yang khususnya, ada juga yang menyeluruh untuk seluruh pondok, seluruh santri pondok modern Tazaka. Jadi setiap hari Rabu pagi dan Minggu pagi di situ kita setoran, di situ hafalan itu wajib seluruh santri ikut. Seluruh santri dengan model kelompok atau seperti apa? Jadi modelnya kelompok, kepada wali kelasnya ada sekitar 3 atau 4. Di situ santri menghafal dan setoran ke ustadznya. Misalnya ada target-target tersendiri di situ. Aki Hamal, Ya. Saya ingin bertanya nih, untuk teman-teman atau santri pondok modern Tazaka yang ingin menghafal Al-Quran, itu kan biasanya ada tantangannya tuh. Betul Bang. Bisa dijelasin nggak tantangannya apa gitu? Pastinya tiap-tiap orang tuh punya tantangan berbeda karena kemampuan orang-orang pun berbeda. Ya. Dan sepengetahuan saya tuh ada 4 tipe orang dalam menghafal Quran. Yang pertama, dia tuh cepat dalam menghafal dan cepat dalam hilangnya hafalan tersebut. Dan yang kedua, cepat dalam menghafal dan lama dalam lupanya. Jadi dia punya kekuatan, maksudnya bukan kekuatan sih, maksudnya hafalan itu lama hilangnya. Dan yang ketiga, lama dalam menghafal, cepat dalam hilang hafalannya. Dan yang terakhir, lama dalam menghafal dan lama dalam hilang hafalan tersebut. Berarti kita harus pertama adalah mengenali diri sendiri, potensi diri. Ya, kita cocoknya seperti apa sih modelnya. Kemudian setelah kita mengetahui posisi kita ini di mana gitu. Contoh, posisi saya ada di poin nomor 2, posisi di poin nomor 1 atau di nomor 3. Iya. Apa tahapan selanjutnya untuk menghafal Al-Quran itu? Kalau tahapan selanjutnya tuh kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Kalau misalnya dia ada di tipe cepat menghafal dan lama hilang, berarti si orang ini harus lebih sering nambah hafalannya. Maksudnya lebih sering nambah karena dia punya kemampuan cepat hafal dan lama hilang. Jadi porsi setorannya dan porsi murojaahnya lebih banyak yang nambahnya, karena
kemampuan dia lebih cepat dalam menghafal. Oke. Untuk teman-teman nih kan pasti banyak nih yang pengen menghafal Al-Quran. Iya. Entah itu pemirsa Tazaka TV ataupun santri Pondok Modern Tazaka sendiri. Iya. Bisa memberi sedikit motivasi untuk teman-teman? Bisa. Ya, oke, silakan. Jadi motivasi buat seluruh pemirsa Tazaka TV atau seluruh santri Pondok Modern Tazaka yang ingin atau punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran, yang pertama pastinya harus istiqomah, karena menghafal Al-Quran itu bukan suatu hal yang mudah, butuh keseriusan, butuh ketelatenan, butuh kerajinan. Maksudnya jadi jangan pernah putus asa kalau misalnya kok hafalan gak nambah-nambah, kok hafalan hilang terus aja terus kalian ngaji, terus kalian meroja, karena nanti pasti akan ada saatnya dimana hafalan gue tuh bakal kuat banget. Jadi tetap istiqomah dan niatnya harus karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin lihat orang. Maksudnya jadi wah ini orang hafal Quran apa gimana. Jadi niatnya tetap harus karena Allah Ta'ala, karena kalau kita niat karena Allah, insya Allah akan kasih balasannya. Untuk para pemirsa Tazaka TV dan juga teman-teman seluruh santri Pondok Modern Tazaka yang ingin menghafalkan Al-Quran, apakah ada pesan untuk mereka? Ada. Bisa disampaikan? Jadi untuk semua pemirsa Tazaka TV dan seluruh santri Pondok Modern Tazaka yang punya keinginan atau kemauan dalam menghafal Quran, pesan saya ada dua. Yang pertama, tetap istiqomah walaupun kalian merasa kok hafalan gak nambah-nambah, kok murojaah susah. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Jadi tetap aja mesti istiqomah, karena pasti ntar akan ada saatnya, ada waktunya bahwa hafalan kalian itu bakal kuat, bakal matang. Jadi tetap istiqomah. Dan yang kedua, niatnya harus karena Allah Ta'ala. Karena kalau kalian niat cuma biar sama orang dikira wah ini hafal Al-Quran 30 juz, Biar terlihat keren gitu. biar terlihat keren doang, percuma doang, itu cuma di dunia doang. Di akhirat kalian gak akan dapat apa-apa. Jadi niatnya harus karena Allah, karena kalau kalian niat karena Allah, insya Allah pasti akan kasih balasan. Jadi pertama adalah kembali kepada niat masing-masing, bagaimana niat kita untuk menghafal Quran. Iya. Kemudian istiqomah dan sabar dalam proses untuk menghafal Quran. Betul. Seperti itu ya? Iya. Oke, Akhi Hamal Hakimah, terima kasih telah menyempatkan untuk hadir di program Suara Santri edisi perdana. Dan terima kasih juga telah memberikan sedikit motivasi, kesan pesan, dan juga cerita tentang pengalaman bagaimana proses menghafal Quran, kenapa memilih Pondok Tazaka setelah lulus dari Pondok Tahfidz dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Dan kepada seluruh pemirsa Tazaka TV dan seluruh santri Pondok Modern Tazaka, mungkin cukup sekian untuk program edisi kali ini, dan kita akan bertemu dalam Suara Santri edisi berikutnya. Cukup sekian, saya Shogi bisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.